Saya pernah menjadi ketua Majelis Syuro 5.000 masjid Tangerang Raya. Yang sampai sekarang saya itu marah setiap ada konflik, apakah dengan pendeta gara-gara kasus agama, apakah dengan orang Hindu Buddha gara-gara soal kandang babi. Pokoknya kalau ada keributan antara kelompok Islam dengan kelompok yang bukan Islam, mesti yang ditangkap polisi yang Islam. Komunitas mayoritas umat Islam masih menjadi budak di negeri sendiri. Saya pernah menjadi ketua Majelis Syuro 5.000 masjid Tangerang Raya. Yang sampai sekarang saya itu marah setiap ada konflik, apakah dengan pendeta gara-gara kasus agama, apakah dengan orang Hindu Buddha gara-gara soal kandang babi. Pokoknya kalau ada keributan antara kelompok Islam dengan kelompok yang bukan Islam, mesti yang ditangkap polisi yang Islam. Otak saya nggak ngerti, beneran asli. Satu hari sekitar tahun 2008 ke rumah saya dikirimkan BAP penangkapan ketua masjid. Ceritanya bermula daripada ketika pemuda gereja datang ke masjid, entah tujuannya apa, diawali dengan dia menggergaji gembok masjid. Gerbang masjid di luar tuh digergaji semua jam 2 pagi. Masuklah dia ke tengah masjid menggunakan motor. Kalau istilah anak-anak tuh ngetrek gitu kan. Karena saya tanya sama Pak Moderator, kalau ada orang masuk masjid naik motor ngetrek diapain? Ya oke, paling tidak kita tempeleng kan. Tempeleng itu jadi pasal. Karena ketika anak itu masuk ditempeleng, pihak gereja langsung cari polsek terdekat, ditembak dengan duit 200 juta. Jadi berbalik, langsung kompresi pers, anarkis, telah terjadi pemukulan. Masyarakat kan tahunya yang di koran, sama dengan yang dialami oleh FPI. Ya, saya ini badan ahli front, saya di DPP pusat FPI itu saya badan ahli, kalau kata bahasa bagian tim pemikir. Kita kadang-kadang belum bisa menjelaskan pada masyarakat. Yang terjadi gini, ketika FPI menegur sesuatu, kita kirimi surat, kita kasih tahu melanggar pasal sekian, kita beritahu melanggar ayat ini, undang-undang pasal sekian. Belum sampai langsung dihadang oleh preman-preman yang berbayar, baik dengan samurai, baik dengan linggis segala macam. Kita datang baik-baik, disikat dengan golok, dengan linggis, dengan pedang segala macam. Ketika kita membalas, langsung keluar televisi. Pemirsa, inilah dia Front Pembela Islam telah sedang melakukan gitu. Masyarakat nonton yang ini kan, dia nggak tahu bahwa sebelumnya kita udah datang baik-baik diserbu. Nah, proses pemainan seperti itu terus menerus. Nah, saya ajak para jamaah semua, nanti kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Ini mungkin pesan buat adik-adik kita, buat anak-anak kita. Karena terus terang sekarang ini tentu hari Sabtu ya. Sabtu harinya ada yang sekolah, ada yang kuliah. Kalau saya coba tes aja juga mungkin juga agak sulit. Katakanlah misalnya di ruangan ini yang laki-laki, yang mahasiswa berapa orang? Mahasiswa itu artinya S1 ya. Yang mahasiswa 1, 2. Oke, laki-laki. Ini kan yang umahat. Yang mahasiswi berapa orang? 1, 2, 3, 4. Berarti kan yang lain lagi pada kuliah. Gue gini-gini 30 tahun gue jadi dosen, gak ada kuliah Sabtu, kadang-kadang kalau sore. Ini terus terang aja, jadi acara-acara isinya nenek-neneknya, emak-emak aja. Tampangnya muda-muda, cantik-cantik. Karena emang wudunya, sholat malamnya bagus. Ditanya umurnya berapa? 40 tahun, 45, 60. Bukan nyindir ya Bu ya. Baik, sekarang kita sampaikan pesan itu. Pesan pertama buat generasi muda kita sebelum kita membahas hal-hal yang menjadi sebab. Nanti kita akan bahas ada apa sebetulnya, kenapa sehancur ini kita. Himbauan saya buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat teman-teman, juga mungkin buat kita juga, buat saya juga.
Mari kita ajak anak-anak kita bersama kita untuk memahami persoalan secara utuh, menyeluruh, komprehensif dan holistik. Sekarang Habib Rizik di luar berlama-lama. Saya kadang-kadang kuping saya panas. Jadi pemimpin pengecut. Umatnya di sini, nah kan nggak tahu persoalan. Nggak boleh begitu. Kita nggak boleh sembrono. Nggak mungkin Habib Rizik ambil sikap seperti itu. Oh, Ustadz Alfian di penjara. Iya ya, jadi Ustadz nyebar fitnah, gini. Saya tahu. Tapi ketika udah ketemu ngobrol begini, ternyata nggak begitu. Yang kedua, kepada adik-adik melalui ibu-ibu di sini, melalui kakak-kakak di sini, agar mempunyai kesiapan secara pribadi dalam artian yang seluas-luasnya, kesiapan kolektif jamaah generasi muda Islam. Karena saya tetap lagi masih punya mimpi jamaah subuh itu jamaah milenial, ya, subuh berjamaah sesolo raya, isinya anak umur 17 tahun sampai 25 tahun. Wah keren, ibu-ibu bagian nyiapin makan sarapan pagi. Saya yakin setuju ibu-ibu. Iya, karena dulu saya ingat zaman saya SMA tahun 80-an, itu kan kalau apa-apa jihad, jihad gitu. Salat subuhnya di mana? Di rumah. Jam berapa? Jam 6. Nih bapak-bapak nih kalau dites juga nih mesti dikontrol nih. Subuhnya ke masjid nggak tadi semua nih? Boleh nggak saya mengatakan yang ada di sini 100% ke masjid sholat subuhnya? Boleh ya? Mudah-mudahan betul. Sekarang ibu-ibu yang punya anak muda, yang punya anak remaja, yang punya suami, apa dijamin suami-suaminya sholat subuhnya ke masjid? Alhamdulillah. Mendingan saya dijamin aja dah. Membangun jaringan perlawanan secara sedemikian rupa sehingga kekuatan yang terbangun bisa menjadi kekuatan yang bersifat nasional dan bahkan internasional. Saya sampai sekarang belum punya pemahaman kenapa di seluruh, terutama tempat saya tinggal selama ini di Tangerang Raya itu, tidak ada satupun masjid yang remaja masjidnya hidup.